Halo teman-teman, ini aku mau coba ingetin lagi teman-teman event kita dengan Koinvestasi Asia. Ya, kita bakalan ada dapat community partner dan kita akan dapat kejutan. Ya kan, ada bonus lah, ya kan, dikasih potongan harga dan lain-lain. Tapi yang paling penting adalah teman-teman kalau bisa datang, ya kita bisa bareng nanti di sana. Kita bisa ketemu-temu sama tokoh-tokoh di sini, ya kan. Dan kita bisa expand our horizon di global, ya, global financial crypto market. Nah, di sini aku mau kasih tahu mengenai data engineering on blockchain itu sebenarnya seperti apa. Oke. Nah, di sini kalau misalnya kalian lihat, Nansen itu adalah professional tools untuk melihat pergerakan dari smart contract, DeFi, token, NFT yang latest, terus ada berita yang terbaru gitu ya. Ini lengkap banget dan ini masih aku pakai versi trialnya. Jadi kalian bisa lihatin nanti apa-apa kira-kira dari setiap chain ini ya. Ini masih terbatas banget ya fiturnya karena aku masih belum upgrade. Dan tapi dari sini kalian bisa lihatin apa yang sebenarnya kira-kira menarik untuk ditelaah di sini ya. Nanti kalian bisa lihat itu. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat di blockchain itu ada yang namanya on-chain analysis. On-chain itu artinya yang ada di blockchainnya. Jadi kalian bisa nyimpen data di off-chain atau di on-chain. Kalau di on-chain itu ya data smart contract, block, transaction, verification, itu semuanya ada di on-chainnya. Jadi kalian bisa dapatkan data yang very granular langsung dari source of truth-nya ya. Jadi kalian bisa dapat banyak insight di sana sebenarnya, ya. Dan kalian juga bisa dari dari chain itu kalian bisa cari yang namanya minor extractable value. Ini bisa kalian jadikan strategi sebenarnya kalau mau, ya kan. Jadi ini tapi implementasinya mungkin kalian harus sedikit berpikir, ya kan, dan bikin sistemnya. Tapi ini kalau yang tahu tentang financial market konvensional yang namanya Flashboy ini pasti udah tahu lah ya. Nanti teman-teman yang belum tahu nanti bisa kita discussion. Oke. Nah, di sini kalau misalnya kalian lihat on-chain itu apa aja, ada transaction volume, blocks detail, transaction, terus ada exchange price correlation dan yang lain-lain. Banyak ini yang bisa disarikan dari sini, ya kan? Price correlation, holder, sama yang lain-lain. Walletnya gimana, activity. Ini kalian mungkin kalau bikin sendiri bakalan menarik ya, dan kalian mungkin bisa dapatkan sesuatu yang bisa kalian lakukan untuk decision making kalian ya. Ini ada Glassnode ya, tadi ada Nansen, ada Glassnode juga, dan ini sama dengan yang tadi ya. Kalian juga bisa lihat kayak coin market cap ini banyak data-datanya juga dari NFT, Gravity dan yang lain-lain. Kalian bisa juga buka CoinGecko. Ini juga kalian bisa lihatin hampir sama dengan yang coin market cap, tapi datanya agak sedikit berbeda. Jadi kalian combine aja supaya lebih bagus ya. Nah, ini ada platform-platform yang seperti yang tadi ya. On-chain, analisis, ada lagi ini. Nah, ini aku paling demen sebenarnya tentang graph ya, knowledge graph dan aplikasinya terhadap blockchain ya kan. Ini banyak ya, ada papernya juga. Dan kalian bisa lihat di sini dari Neo4j mereka bikin knowledge graph tentang DeFi ya, decentralized finance, mengenai lending, borrowing dan segala macam itu. Kalian bisa lihat dan modelkan seperti ini, ya kan? Jadi ini ada model skemanya, ya kan? Ada bloknya, content transaction dari address mana ke address mana, ya kan? To, from, to kontrak yang mana, callsnya apa. Ini bakalan risk banget apa yang bisa kalian query dari sini. Tergantung dengan pengetahuan untuk imajinasi kalian lah sama kreativitasnya ya. Oke. Ini ada GraphPad ya, Graph juga. Ada yang origin tail ini juga yang kalian lihat di sini. Nah, ini dia decentralized world. The world first decentralized knowledge graph ya, kalian bisa juga bangun ini ya kan, kalian bisa build apa aja nanti speknya kalian bisa lihat ya, walaupun websitenya agak sedikit lucu. Yang kalian bisa lihat adalah kira-kira seperti itu. Nah, kalau kalian mau lebih lagi di Nansen ini nanti kalian bisa lihat lagi lebih dalam dan juga bisa kalian ya following the nerds, smart money gitu ya.
Kalian bisa liatin, oh gimana sebenarnya mekanismenya, baca datanya gimana. Kalau engineering kan lebih tertarik untuk creating things ya, make it happen in production. Kalian harus kerja sama nih sama data scientist, apa data yang kira-kira dibutuhkan, apa yang harus di-ingest dan lain-lain gitu ya. Baru ada on-chain analytics juga nih, ya kan, untuk ini kegagalannya UST. Ya, sorry. Ini dia memberikan kronologis dari hancurnya USD atau Terra ya. Dan ini kalian bakalan bisa lihat timescale. Ini banyak banget artikel yang bagus di timescale DB ini ya. Ini mereka pakai istilah baru, BWDL, build for your dear life. Sama kayak hodl ya. Jadi ini bakalan banyak juga contoh-contoh yang bisa kalian cobain mengenai kayak NFT dan yang lain-lain. Ini ada, kalian lihat aja nanti di blognya, ada Mesari. Ini dari Mesari ini dari crypto industry yang bikin analytics juga, ya kan. Mereka jelasin apa yang mereka pakai, terus apa aja yang mereka manfaatkan, terus nanti servernya seperti apa itu bakalan jelas. Ada juga yang bikin bot dengan menggunakan kripto ini, bikin indikator lah ya kan, standar lah technical analysis biasa ya kan, buat teman-teman yang memang fan mungkin bisa coba-coba yang ini. Mereka bakalan kasih code-codenya dikit-dikit juga di sini ya. Nah, ada lagi sama, dan nah ini yang baru nih, ini yang sebenarnya lebih menarik ya, mengenai bagaimana transaction fee berhubungan dengan blockchain itu sendiri, apa relasinya ya, proof of work, terus mereka bikin liatin miner value, rewardnya berapa, dan juga yang lainnya. Ini menarik kalau misalnya kalian coba-coba juga, ada dia bikin skemanya, jadi kalian bisa coba-coba langsung. Interesting sih, aku baru baca juga ini, menarik banget. Nah, ini ada banyak ya untuk yang dari tutorial documentationnya, ada analis crypto, analis blockchain, ingestionnya gimana, ngebikin data skemanya gimana, dari WebSocket gimana gitu ya, lengkap banget. Jadi kalian nggak bakalan kekurangan contoh lah ya. Nah, kalau misalnya yang ini, kalian misalnya kalau di trading itu ada yang namanya order book, kalian bisa ingest data-datanya, ya kan, dan kalian bisa rebuild sendiri, construct datanya sendiri. Nanti kalian bisa lihat caranya dari sini, kalian bisa lakukan secara real time dan serverless. Baru kalian bisa query ya. Ada machine learning juga untuk melakukan analisa terhadap order book, bid ask spread untuk market making. Di sini juga ada yang dari Optiver mengadakan kompetisi di Kaggle malah, tapi udah selesai ya. Jadi ini kalian bisa liatin juga nih kalau misalnya ada, nah ini ada tutorial notebooknya, kalian bisa lihat. Kalau ini bagus banget ya, kalian bisa lihat lah, quite professional sih mereka menyajikannya ini ya. Jadi kalian bisa liatin, ini ada code-nya dari Optivernya. Nih competition notebook. Nah ini loh, wait, oh mereka nggak ada ngasih lagi ya. Ini ada deh, wait ya. Kemarin ada deh notebooknya yang bagus. Weird. Ya kayaknya ini udah dihapus deh itunya. Tapi kalian bisa lihat code-code yang lain di sini. Your work, share with you, which one? I think. Nah ini di copy dari yang lain ya. Berarti dia. Ini dia. Nah dia ada jelasin dari sini nih. Ya ini cukup jelas banget dan bagus ya. Ya nanti kalian bisa lihat-lihat lagi ya.
Dan kalau misalnya kalian lihat approach machine learning di financial itu juga berbeda. Kalian bisa lihat Predict Now ini, kemarin aku bisa ada coba bantuin mereka juga beberapa project. Dan ini cukup bagus menurutku ya. Mereka apply machine learning correctly menurutku. Jadi misalnya mereka bikin features, bikin order flow, baru nanti dari situ mereka cari feature importance-nya, terus banyak hal yang mereka bikin jadi features dan itu bisa kalian pakai. Nanti kalian bisa cobain liatin ini deh ya. Oke. Ya sampai situ dulu dari episode ini. Kalian coba lihat-lihat lagi nanti ya websitenya coinvest.ic ya. Kalian bisa beli tiket, kita bisa jumpa bareng di sana dan let's go together as a community, ya kan, building things together, mungkin in blockchain atau di mana, tapi datanya tetap bisa kita proses dan kita bawa paham engineering itu dari software engineering, data engineering dan disiplin ilmu kita ke dalam dunia blockchain. Oke, see you next time. Thank you. Bye.